Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widya Gusi Prasasti dengan NIM 1220099 dari kelas Hukum Ekonomi Syariah C. Pada mata kuliah Fikih Ibadah kali ini, saya diberi kesempatan untuk mempresentasikan materi mengenai sholat sunnah istisqa dengan dosen pengampu Ibu Uswatun Hasanah MSI. Pada materi sholat istisqa kali ini, saya akan menjelaskan satu, pengertian dari sholat istisqa, yang kedua, hukum melaksanakan sholat istisqa, yang ketiga, tata cara melaksanakan sholat istisqa, dan yang keempat adalah adab-adab melaksanakan sholat istisqa. Satu, pengertian dari sholat istisqa. Apa itu istisqa? Secara bahasa, kata istisqa berarti meminta hujan, sedangkan secara istilah, kata istisqa adalah meminta untuk diturunkannya hujan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beberapa cara seperti melaksanakan sholat, berkhutbah, istighfar, puja, dan puji. Jadi, pengertian dari sholat sunnah istisqa adalah sholat sunnah 2 rakaat untuk memohon hujan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sudah terjadi musim kemarau yang berkepanjangan atau ketika sumber mata air sudah mengering. Yang kedua, bagaimana sih hukum melaksanakan sholat istisqa? Melaksanakan sholat istisqa hukumnya sunnah muakkad atau sangat ditekankan ketika di suatu daerah terjadi kekeringan. Disunahkan melaksanakan sholat istisqa karena pada suatu keadaan yang mengakibatkan daerah mata airnya menjadi mengering, dan ketika itu kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat istisqa atau sholat meminta hujan. Disunahkan ketika kita melaksanakan sholat istisqa itu dilakukan di lapangan terbuka atau tidak di masjid, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, kecuali dalam kondisi terpaksa. Waktu untuk melaksanakan sholat istisqa yaitu ketika mulai beranjak naik setinggi satu anak panah, yaitu sepertiga jam setelah terbitnya matahari, atau seperti kita melaksanakan sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Menurut pendapat dari Imam Syafi'i dan Abu Hanifah, bahwa sholat sunnah istisqa tidak disunahkan untuk berjamaah. Mengapa? Karena sholat sunnah istisqa itu hanya berupa doa dan istighfar, jadi tidak perlu berjamaah maupun berkhutbah. Tapi pada umumnya sholat sunnah istisqa yang dilakukannya sholat sunnah istisqa itu secara berjamaah. Lalu bagaimana sih tata cara melaksanakan sholat istisqa? Beberapa ulama berpendapat mengenai tata cara sholat istisqa seperti Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, dan Imam Hambali. Secara umum, sholat sunnah istisqa adalah ketika kita melaksanakan sholat Idul Fitri maupun sholat Idul Adha. Dan terdapat perbedaan yaitu pada khutbahnya. Tata cara sholat sunnah istisqa yaitu pertama membaca niat. Niat dari sholat sunnah istisqa adalah usolli sunatan istisqa rokataini imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Yang kedua, kita melakukan rakaat pertama dengan takbir sebanyak 7 kali, dilanjut dengan membaca surat Al-Fatihah, dan kemudian melakukan tata cara sholat seperti pada umumnya. Lalu ketika kita melaksanakan rakaat yang kedua, kita melakukan takbir selama 5 kali, kemudian membaca Al-Fatihah, dan dilanjut dengan tata cara sholat seperti pada umumnya hingga salam. Setelah salam, khatib akan menyampaikan 2 khutbah, yaitu sebelum melaksanakan sholat dan sesudah melaksanakan sholat. Namun yang lebih diutamakan adalah khutbah setelah melaksanakan sholat. Sebelum khutbah, khatib akan membacakan istighfar sebanyak 9 kali pada khutbah yang pertama, dan pada sebelum khutbah kedua, khatib akan membacakan istighfar sebanyak 7 kali. Kemudian khatib akan berdoa dengan lantang menghadap kiblat setelah sepertiga khutbah kedua. Jadi pada khutbah kedua, khatib akan berdoa dan jamaah
beserta khotib disunahkan untuk memindahkan selendang atau sorban dari kanan ke kiri maupun sebaliknya, lalu mengangkat kedua tangannya untuk berdoa meminta diturunkannya hujan. Itu merupakan tata cara dari sholat sunnah istisqa. Kemudian, bagaimana sih adab dalam melaksanakan sholat istisqa? Yang pertama yaitu berpuasa selama 3 hari serta memperbanyak beramal baik seperti sedekah. Bertaubat dari segala kemaksiatan, melepaskan diri dari perbuatan zalim, tidak melakukan perbuatan zina, dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian saat kita melakukan sholat istisqa hendaknya memakai pakaian yang sederhana saja. Dan kita harus melakukan juga harus suci dari hadas dan najis ya. Ketika kita melaksanakan sholat istisqa, dianjurkan untuk semua penduduk keluar dari rumah menuju ke lapangan dan hendaknya juga membawa hewan ternaknya. Cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.